Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Ini menurut saya, Yesus adalah Elohim atau Yahweh menjadi manusia. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti baik-baik saja. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana kita melihat baru-baru ini viral di sosial media. Ada seorang pendeta terkenal, yaitu Pendeta Erastus Sabdono, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan terang. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, apakah tanggapan kita tentang hal ini? Apakah kita langsung percaya terhadap perkataan apa yang dikatakan oleh pendeta ini? Karena kita melihat jelas dituliskan di Alkitab. Dalam Roma 10 ayat 9-10 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa jika kita mengaku, jika kita percaya dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, maka kita akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam nama firman Tuhan katakan bahkan Yesus itu adalah anak Allah dalam konteks Allah yang telah menjadi manusia. Firman Tuhan juga katakan Yesus itu adalah firman Allah, yang mana kita tahu Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bahkan dikatakan sebelum Abraham ada, Yesus telah ada. Itu kata firman Tuhan. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu adalah juru selamat dunia yang menghapus dosa dunia. Nah, pada hari ini seorang hamba Tuhan, yaitu Evangelis Daud, akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Pendeta Erastus Sabdono lewat pengalamannya. Evangelis Daud ini mengaku bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri, lewat pengalamannya, lewat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Mas, tadi ada yang tanya-tanya sama saya tentang pandangan tentang Yesus sebagai Tuhan. Karena saat ini baru ribut-ribut tentang juru selamat terang dunia. Ini menurut saya, Yesus adalah Elohim atau Yahweh menjadi manusia. Saya kurang cocok kalau ada kata menjelma. Kenapa? Karena menjelma itu seperti gendruwo, berubah wujud menjadi seseorang, setelah itu berubah kembali menjadi gendruwo lagi. Nah, Yesus adalah Elohim, Yahweh yang menjadi manusia. Menurut saya, materinya Yesus dengan materinya kita ini beda, Yonas. Kita manusia, Adam dan Hawa adalah debu tanah, dibentuk dari debu tanah. Betul? Ya. Nah, beda dengan Yesus. Yesus adalah yang membentuk debu tanah dan yang menciptakan manusia itu sendiri menjadi manusia. Jadi dia menciptakan manusia itu menjadi manusia. Tetapi kalau Yesus adalah Elohim yang membentuk, yaitu firman yang membentuk debu tanah itu menjadi manusia. Yang membentuk apa, Jonas? Manusia, debu dan tanah jadi manusia. Jadi kalau kita manusia kan itu keturunan dari Adam dan Hawa, betul? Ya.
Nah, dibentuk oleh Elohim. Betul? Nah, yang membentuk itu apa? Adalah Elohim Yahweh sendiri dengan firman-Nya membentuk dan memberikan roh kehidupan. Ya. Dan jadilah Adam dan Hawa. Betul? Betul, Pak. Jadilah Adam dulu, setelah itu diciptakan Hawa. Yang pertama kan Adam dulu. Ya. Nah, sedangkan Yesus itu adalah firman itu yang membentuk manusia, yang memberi kehidupan manusia, yang menciptakan manusia menjadi manusia. Ya. Artinya apa? Firman yang menjadi manusia. Manusia. Nah, makanya kan ada orang berkata ribut-ribut, Yesus bisa naksir cewek enggak? Kan gitu sampean. Waduh, banget Pak ya. Ingat, materinya itu udah beda gitu loh. Iya. Materi kita itu ada benih dosa, betul enggak? Ya. Dosa apa? Keturunan dari Adam dan Hawa. Ya. Sedangkan Yesus itu adalah yang menciptakan manusia dan tidak berdosa. Maka Alkitab berkata tiada cacat celah, tiada dosa dan noda. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak ada menjadi ada. Dan Yesus itulah kegenapan hukum Taurat, kegenapan kasih Elohim, dan Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Jadi kalau saya ditanya, siapakah Yesus? Yesus adalah Yahweh. Tuhan. Nah, adalah Tuhan. Saya tidak ahli teologi, bukan ahli bahasa Yunani Ibrani, tetapi saya mengalami suatu pengalaman. Jadi gini, Yonas, waktu saya hilang ingatan, saya didatangi cahaya terang, dan cahaya itu langsung berubah menjadi Yesus Kristus. Oh. Dan dia berkata, aku adalah aku. Akulah Yahweh. Jadi kata Yahweh itu saya dengar pertama kali saya bertobat itu tahun 93. Jadi sebelum orang ribut-ribut nama Allah dan nama Yahweh. Dan cahaya itu berubah menjadi Yesus Kristus. Aku adalah aku, akulah aku, akulah Yahweh, akulah yang disembah Abraham, akulah yang disembah Ishak Yakub, Israel, yang disembah Israel. Dan akulah aku, Yahweh, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yeshua HaMashiach, akulah Juru Selamat, akulah terang, akulah aku. Ya. Disitulah saya mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Dan Yesus itu adalah Elohim, Yahweh itu sendiri. Waktu penampakan itu jelas sekali bahwa lubang pakunya ada di sini. Ya. Di sebelah sini Pak ya, bukan di sini Pak ya. Ingat, segala sesuatu ingat diciptakan dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Iya. Nah, firman itu bersama-sama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Nah, disitulah saya mengenal doktrin bukan dari manusia pertama kali. Pengalaman sendiri secara langsung Pak ya. Pengalaman sendiri bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Nah, dan makanya saya dari tahun 93 doa saya itu menyebut Yahweh. Nah, Bapa Yahweh. Nah, tetapi saya tidak ribut-ribut kalau orang nyebut nama Allah.
penting itu kan Allah Maha tahu, Yahweh Maha tahu. Ngapain diributin seperti orang kerja kurang kerjaan? Kalau saya ditanya Yesus sebagai apa? Ya Yahweh itu sendiri, Yahweh penyelamat, Yahweh pelindung, dan Yahweh yang menjadi manusia. Perlu Jonas tahu bahwa saya itu dibaptis 2 kali. Oh, mungkin diceritakan Pak pengalamannya Pak. Karena waktu pertama kali saya dibaptis, waktu hilang ingatan, itu namanya dicemplungkan. Wong hilang ingatan dibaptis. Jadi pada itu saya katanya kerasukan setan, saya dicemplungkan di air, jadi sama setan-setannya dibaptis juga. Itu Pak Gilbert ketawa cekitian. Nah, sehingga sama Pak Gilbert saya dibaptis lagi. Oh iya. Karena apa? Sudah sembuh dan sudah sadar. Karena yang pertama itu tidak sadar dan hilang ingatan. Gimana orang gila dibaptis? Dicemplungkan. Nah itu namanya ini aja. Masa mau dibaptis setan-setannya, betul enggak? Ketawa-ketawa Gilbert. Nah akhirnya saya dibaptis ulang sama pendeta Gilbert Lumaindong di Jakarta. Dan saya dibaptis selam. Dan itu tidak usah diributkan. Nah, tinggal nyemplung mumet, betul enggak? Tapi kalau kurang yakin lagi, yuk pergi ke Sungai Yordan. Yang penting ongkosnya. Jadi orang mau ngeributin nama apa saja, itu bagi saya tidak ada urusan. Tapi yang saya percaya, nama Yesus yang menyelamatkan, dan yang kedua, dialah Elohim yang jadi manusia.